Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Saidi, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Rekayasa Mesin dan Industri Pertanian, program studi D3 Teknik Mesin dengan NPM 220303066. Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar ahli madya teknik mesin, saya membuat tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Kompor Biomasa dengan Kontrol Putaran Kipas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada pada kompor biomasa. Subasi rangka utama di sebelah sini yang berbentuk tabung, yaitu untuk menopang dan menutup bagian dalam daripada ruang pembakaran. Kemudian yang kedua yaitu subasi rangka atas yang berguna untuk menopang pen support yang nantinya akan media yang dimasak seperti panci akan duduk di sebelah sini. Kemudian yang ketiga terdapat rangka bagian bawah sebagai penopang seluruh beban yang ada pada kompor biomasa. Lalu terdapat juga subasi penampung abu. Di sini kita tarik. Di sini bisa dilepaskan. Di sini fungsinya untuk menampung abu bekas pembakaran yang telah dilakukan pembakaran di ruang pembakaran yang nantinya bisa dibuang. Kemudian terdapat juga subasi jalur bahan bakar. Di sini jalur bahan bakar ini langsung menuju ke ruang pembakaran. Dan kemudian terdapat juga penutupnya. Penutupnya seperti tangkai yang ada pegangannya untuk menutup supaya api ketika proses pembakaran tidak keluar melalui jalur bahan bakar, supaya apinya tetap di ruang pembakaran di dalam. Kemudian terdapat pula sarangan. Sarangan di sini fungsinya sama halnya seperti kompor berbahan bakar minyak tanah, yaitu membantu mengangkat api ke permukaan dari bawah ruang pembakaran melalui dorongan dari angin-angin yang masuk ke dalam sarangan yang keluar melalui lubang-lubang kecil yang di sampingnya. Kemudian di sini terdapat ruang pembakaran. Di sini tempat untuk menaruh bahan bakar biomasa. Lalu di dalam situ terdapat pipa yang mengarahkan ke samping. Fungsinya yaitu membantu memaksimalkan daripada pembakaran, yaitu mensuplai juga udara dan oksigen untuk memaksimalkan daripada pembakaran tersebut. Lalu di sini terdapat pula subasi kipas. Di sini itu tempat duduknya kipas yang langsung terhubung daripada pipa yang masuk ke ruang pembakaran. Kemudian di sini ada panel box yang di pintunya terdapat LCD untuk menampilkan monitoring suhu. Kemudian ada on off sebagai tombol on off untuk monitoring suhu. Kemudian ada potensiometer untuk mengatur kecepatan kipas yang ada pada kompor. Kemudian di dalam panel box ini terdapat beberapa komponen, yaitu terdapat SCC atau Solar Charge Control untuk memproses
tegangan dari peltier. Lalu terdapat dudukan baterai dan baterainya 2 slot. Baterainya menggunakan baterai lithium 18950. Kemudian terdapat perangkat transformator step up. Kemudian ada modul sensor Max 6675. Kemudian terdapat juga perangkat mikrokontroler Arduino Uno R3. Kemudian di ruang pembakaran terdapat juga sensor Max 6675, yaitu sebagai berikut yang saya tunjukkan ini. Kemudian terdapat pula perangkat peltier yang mengelilingi daripada ruang pembakaran ini. Peltier ini berfungsi untuk menghasilkan tegangan dari perbedaan suhu ketika dilakukan proses pembakaran. Ya, itu tadi beberapa komponen yang ada pada kompor biomasa yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya akan mencoba untuk mensimulasikan penggunaan kompor biomasa ini. Kemudian untuk mensimulasikan kita memerlukan bahan-bahan untuk menyalakan kompor biomasa, yang diantaranya yaitu pertama yaitu oli bekas, kemudian kertas atau bisa juga tisu untuk mengawali pembakaran, kemudian korek sebagai pemantik api, kemudian yang terpenting yaitu bahan bakarnya biomasa. Langkah pertama yaitu melepaskan sarangannya dan jalur penutup bahan bakarnya. Kemudian kita beri sedikit oli pada kertas untuk membantu menyalakan awal daripada bahan bakarnya. Setelah diberikan oli, kita nyalakan langsung. Kita masukkan perlahan biomasanya sedikit demi sedikit dari atas saja. Ya, setelah kita tunggu 1 hingga 2 menit, biomasa sudah mulai terbakar sedikit demi sedikit. Kita mulai nyalakan kipasnya. Di sini terdapat 4 variabel. Yang pertama yaitu variabel kecepatan 1000 rpm, yang kemudian yang hijau 3000 rpm, kemudian yang berwarna biru itu 5000 rpm, dan yang terakhir merah itu kecepatan maksimal 5600 rpm. Ya, ketika biomasa yang dimasukkan di awal sudah mulai terbakar semua, kita mulai memasukkan kembali biomasa yang baru melalui jalur bahan bakar. Beri sedikit dorongan menggunakan penutupnya.
Apabila briket sudah dimasukkan cukup banyak dan apinya sudah berkobar cukup besar, kemudian kita tutup menggunakan sarangannya. Ya, setelah saya tutup, saya akan mencoba untuk menggunakan media air yang dipanaskan hingga mendidih. Panas. Memang mendepengin aku. Setelah panci diletakkan di kompor, kita dapat melihat untuk memonitoring suhu daripada ruang pembakaran dengan menyalakan tombol on off-nya. Jadi di dalam ruang pembakaran suhu berada di titik 425 derajat Celcius. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan terkait mekanisme penggunaan kompor biomasa. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga alat ini dan video ini menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.